Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Yuliani Saputri, mahasiswa Universitas Argopuro Jember, jurusan Pendidikan Luar Biasa kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak ketunanetraan pada anak terhadap perkembangan bahasa anak tunanetra. Tunanetra mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal karena tunanetra kekurangan rangsangan secara visual. Dan solusinya adalah perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bahasa tunanetra. Maka dari itu, orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama memberikan inspirasi dan motivasi dan kesempatan penuh pada anak tunanetra. Menurut Kastler, tunanetra membutuhkan akses berkomunikasi dan membutuhkan orang lain dengan alasan yang pertama, tingkat kesederhanaan bahwa tunanetra merupakan manusia yang saling memberikan perangsangan, yaitu yang mengikat indera, perasaan, dan pikiran. Tunanetra yang buta total melakukan perilaku-perilaku aneh akibat upaya rangsangan. Contohnya seperti sering ngedip-ngedipkan matanya atau mulutnya sering goyang-goyang gitu. Biasanya mereka itu bentuk upaya rangsangan. Menurut Kastler, tunanetra membutuhkan akses berkomunikasi dan membutuhkan orang lain dengan alasan yang pertama, pada tingkat yang sederhana, bahwa tunanetra merupakan manusia yang saling memberikan perangsangan, yaitu yang mengikat indera, perasaan, dan pikiran. Kebutuhan akan rangsang atau stimulus dibutuhkan untuk melakukan aktivitas kehidupan, misalnya memerlukan sapaan, teguran, ajakan melalui menggandeng, mencium bau yang harum atau mencium bau yang harum. Yang kedua, manusia membutuhkan orang lain untuk memuaskan kebutuhan biologisnya. Misalnya tunanetra akan terbuai dan merasa ngantuk apabila mendengar alunan ayat-ayat suci. Yang ketiga, manusia saling mendengar dan mengindra satu sama lain untuk memuaskan sebuah emosi. Contohnya cinta, hormat, penghargaan, dan lain-lain. Ada dua faktor utama dalam proses sosial yang harus dilakukan oleh tunanetra dimanapun ia berada, yaitu adalah interaksi dan komunikasi. Suatu interaksi terjadi apabila tunanetra atau anggota dalam masyarakat melakukan kontak sosial atau pola hubungan sosial, dan komunikasi terjadi ketika orang saling menerima dan menyampaikan pesan komunikasi. Berikut adalah pengertian komunikasi. Dalam situasi pembelajaran di kelas, seorang dosen sedang menerangkan pada mahasiswanya. Biasanya kalau mahasiswanya ramai, dibilang harap adik-adik mahasiswa tenang dengan suara nada datar. Pasti mahasiswanya masih saja tetap ramai. Beda kalau sedikit berteriak gitu ya. Harap mahasiswa harap tenang mahasiswa. Mungkin para mahasiswa akan seorang yang berikutnya adalah ruang lingkup komunikasi. Tunanetra dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar dengan cara menciptakan pola-pola
hubungan, misalnya anggota pramuka, grup musik, teater. Melalui proses komunikasi inter dan antar personal atau hubungan perseorangan dan antar kelompok, orang yang dilakukan secara tatap muka dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk komunikasi. Tunanetra sebagai subjek komunikasi atau orang yang terlibat ketika terjadi komunikasi dapat berupa individu, perseorangan, grup atau kelompok kecil, dan massa, kelompok besar. Keterlibatan tersebut akan memperlibatkan bentuk komunikasi secara pribadi dan kelompok. Yang pertama, komunikasi pribadi. Berikutnya adalah sifat-sifat komunikasi. Dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal tunanetra dalam berkelompok dapat melakukan dengan lisan atau oral, yaitu menggunakan ucapan atau suara dengan cara written atau menulis sebuah pesan dalam bentuk tulisan abjad awas yang digores dengan pena ataupun huruf timbul braille. Yang kedua, nonverbal. Tunanetra melakukan komunikasi dengan cara gestural, yaitu menyampaikan pesan dengan gerak isyarat tubuh atau bisa juga dengan cara piktorial, yaitu membuat gambar atau lukisan untuk menyampaikan pesan baiknya secara lukisan. Selanjutnya, model komunikasi dibagi menjadi 3. Komunikasi satu arah, yaitu aliran komunikasi yang searah di mana komunikator menyampaikan informasi dan tanpa adanya balasan dari komunikan atau tanpa feedback. Contoh, guru membimbing siswa, guru memberi arahan pada siswa. Yang kedua, komunikasi dua arah. Aliran komunikasi pada model ini saling bertukar pesan dan informasi sehingga terjadi umpan balik atau feedback. Yang ketiga, komunikasi berbagai arah atau multisamacam. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang pertama, perubahan sosial atau partisipasi sosial. Yang kedua, perubahan sikap. Ketiga, perubahan pendapat atau pikiran. Dan yang keempat, perubahan tingkah laku. Kemudian, proses komunikasi. Menurut Bright, komunikasi sebagai proses hubungan sosial antara pelaku komunikasi interpersonal atau antar pribadi berlangsung berhadapan atau tatap muka yang berbentuk dialog atau percakapan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara primer tanpa alat maupun sekunder dengan alat. Pada kesimpulannya yang kita bahas ini, tunanetra mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal karena tunanetra kekurangan rangsangan secara visual. Kemudian semua manusia termasuk penyandang tunanetra. Semua manusia termasuk penyandang tunanetra membutuhkan keterampilan berkomunikasi menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal sebagai bekal ilmu pengetahuan dalam proses bersosialisasi. Selanjutnya, diharapkan tunanetra memiliki kemampuan membangun interaksi dan hubungan sosial dengan cara melakukan proses komunikasi dalam pergaulan, sehingga tunanetra dapat saling membagi informasi atau pesan. Dan selanjutnya, anak tunanetra dan awas melalui proses yang sama dalam cara belajar, bahasa dan bicara. Dan dua kelompok ini terjadi menguasai kaidah bahasa sejak usia 4 tahun. Namun jika anak tunanetra mengalami kelambatan dalam perkembangan fisiknya, proses perolehan bahasa pun akan lebih lambat pula. Pada awal perkembangan bicara,
beberapa anak tunanetra mengalami kelambatan karena anak tunanetra ini tidak dapat mengamati gerak bibir dan mulut orang lain. Keterbatasan cara belajar tunanetra melalui pendengaran tanpa memasukkan visual mengurangi efisiensi perkembangan bahasa anak tunanetra. Anak tunanetra yang mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa, hal itu bukan semata-mata akibat langsung dari ketunanetraannya, melainkan terkait dengan cara orang tua, keluarga, guru, dan masyarakat memperlakukan anak tunanetra ini.